Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan 2 Raja-Raja pasal 23, akhirnya saudara ya Yoyakim ya Raja Yehuda ketika dia berumur 25 tahun, pada waktu itu dia diangkat menjadi raja ya oleh Raja Mesir ya, yaitu Firaun Neko ya. Firaun Neko terus meminta upeti daripada Yehuda. Ya, dan akhirnya saudara ya Yoyakin ini memungut pajak dari rakyat yang dibebankan kepada mereka untuk terus membayar ya kepada uh, Firaun Neko Raja Mesir. Lalu kita lanjutkan sekarang 2 Raja-Raja pasal yang ke-24. Dalam zamannya majulah berperang Nebukadnezar Raja Babel, lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya. Tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Jadi kita lihat di sini saudara, Babel menjadi negara besar ya, baru setelah dia menggulingkan Asyur pada tahun 612 sebelum Masehi. Tadinya Yehuda Israel dikuasai oleh Asyur. Tapi kemudian ya Nebukadnezar Babel itu mengalahkan Asyur, menaklukkan Asyur pada tahun 612 dan akhirnya ya mereka akhirnya menaklukkan ya negara-negara yang dulu ditaklukkan oleh Asyur termasuk Israel dan Yehuda. Ya, dan dalam pertempuran di Karkemis ya dia juga mengalahkan Mesir ya pada tahun 605 sebelum Masehi. Babel bangkit menjadi negara yang kuat dan dia menaklukkan Mesir, menaklukkan Asyur, dan dia menaklukkan semua negara-negara yang ada di sekelilingnya. Ini adalah invasi pertama dari 3 invasi Babel terhadap Yehuda ya. Di sepanjang 20 tahun berikutnya, 2 invasi lainnya terjadi itu pada tahun 597 sebelum Masehi ya, dan setiap invasi para tawanan-tawanan itu dibawa ke Babel saudara ya. Dan akhirnya dikatakan di sana Tuhan menyuruh ya gerombolan Kasdim akhirnya ya dari Aram, dari Kasdim, Moab, dan gerombolan Bani Amon itu semua melawan Yoyakim. Ya, dan kita sudah baca ini kemarin, Tuhan yang menggerakkan semua melawan Yehuda sampai akhirnya mereka dikalahkan dan pada akhirnya takluk ya di bawah kekuasaan Babel. Pada waktu inilah akhirnya Daniel, Sadrak, Mesak juga tertawan dan dibawa ke Babel. Selebihnya kita lihat di sana dari riwayat Yoyakim dan segala yang dilakukannya semua tertulis di kitab sejarah raja-raja. Dan akhirnya Yoyakim mati, ayat yang ke-7 saudara. Dikatakan lalu ya naiklah ya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoyakin ya, Yoyakin ya, dan Yoyakin menjadi raja Yehuda. Ya, dan akhirnya dikatakan di sana ya dia mati dan digantikan oleh anaknya Yoyakin. Kita lanjut sekarang ya, kita sudah ada di 2 Raja-Raja 24 ayat yang ke-8 saudara ya. Yoyakin, dikatakan Yoyakin Raja Yehuda. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem, hanya 3 bulan saudara ya. Kita juga ini sudah baca kemarin ya, dan akhirnya dikatakan di sana dia hanya 3 bulan lalu dia dikepung. Ya, dan orang-orang ya mengepung dia, lalu keluarlah Yoyakin Raja Yehuda mendapatkan Raja Babel. Dan ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya ya dan pembesarnya, pegawai istana Raja Babel menangkap dia. Ya, dan pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana ya. Dikatakan di sana dia memerintah di Yerusalem itu ya 3 bulan lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Dan pada waktu itu majulah orang-orang Nebukadnezar Raja Babel menyerang Yerusalem, dikepung ya, dan juga Nebukadnezar Raja Babel datang menyerang kota dan orang-orangnya mengepungnya. Dan lalu keluarlah Yoyakin Raja Yehuda mendapatkan Raja Babel. Ya, dan akhirnya
ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya, dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8. Ya, ia mengeluarkan dari sana segala perbendaharaan di rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja, juga di keratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel di bait Tuhan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ya, ia mengangkut, dikatakan, seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, dan semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi dibawa semua, saudara. Ya, ketika pada akhirnya Yehuda ditaklukkan oleh Babel, ayat yang ke-14, ia mengangkut semua penduduk Yerusalem, ya dibawa semua panglimanya, pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang pandai besi, tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang yang lemah dan rakyat negeri. Disitulah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dibawa, saudara, ke Babel. Ia mengangkut juga Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel, juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya. Para tukang, para pandai besi, 1.000 orang banyaknya. Sekalian pahlawan yang sanggup berperang dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat matanya paman Yoyakim, ya, menjadi raja menggantikan dia dan menukar namanya menjadi Sedekia. Ya, jadi saudara, kita tahu pada waktu ini apa yang diucapkan oleh Nabi Yesaya, ya, pada waktu itu kepada Raja Hizkia benar-benar terjadi. Ketika itu Hizkia diingatkan waktu dia memamerkan seluruh isi kerajaannya kepada Raja Babel. Ya, dan di sana nubuatan Tuhan satu saat akan terjadi, tidak ada satupun harta benda dari rumah ini, bahkan dari istana raja yang akan tersisa, semua akan diangkat ke Babel. Dan itu terjadi, bahkan dikatakan kaum keluargamu, ya, akan menjadi sida-sida di Babel. Semua orang-orang pilihan ditawan oleh Raja Babel. Orang-orang yang gagah perkasa, pahlawan-pahlawan, dipilih orang-orang yang bagus-bagus, yang baik-baik untuk membangun Babel. Dan ditinggalkan di Yehuda hanya orang-orang yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak bisa apa-apa. Ya, dia membawa ke sana supaya mereka bisa bekerja, memajukan negara Babel, saudara, ya. Dan akhirnya, ya, ketika semua dibawa termasuk Raja Yoyakin dibawa ke sana, lalu Raja Babel mengangkat namanya matanya. Matanya ini adalah pamannya Yoyakin menjadi raja, menggantikan dia, dan namanya ditukar menjadi Sedekia, ya. Dan itulah, ya saudara, pasukan Babel maju menumpas, ya. Dan pemberontakan Yoyakim pada waktu dia mati, setelah kematian Yoyakim, ya, anaknya menjadi Raja Yehuda untuk menghadapi pasukan terkuat di muka bumi. Beberapa minggu saja setelah dia dinobatkan menjadi raja. Selama invasi kedua, ketiga, orang-orang Babel merampok bait Allah dan menawan sebagian besar pemimpin termasuk raja. Kemudian Nebukadnezar menempatkan Sedekia, anak lainnya dari Yosia, menjadi raja. Akan tetapi orang-orang Yahudi tidak mengakui dia sebagai raja, ya, karena memang sebenarnya, ya, selama Yoyakin masih hidup tidak bisa digantikan, ya, karena dia ditawan di Babel. Dan kebijakan Babel untuk membawa tawanan itu berbeda dengan kebijakan Asyur yang memindahkan sebagian besar penduduk keluar dari negeri mereka dan menempatkan orang asing untuk bermukim di negeri itu. Orang-orang Babel hanya membawa orang-orang yang kuat, orang-orang yang terampil, dan mereka meninggalkan orang-orang miskin, orang-orang lemah, ya, untuk memerintah negeri itu. Dan mengangkat mereka ke posisi-posisi sebagai penguasa, membuat mereka setia kepada Babel. Para pemimpin dibawa ke kota-kota Babel di mana mereka diizinkan untuk hidup bersama, ya, bekerja, bahkan berkarya di sana dan menjadi bagian penting dari masyarakat di Babel. Dan kebijakan ini membuat orang-orang Yahudi tetap bersatu dan setia, ya, untuk, ya, mereka bisa tetap, ya, beriman kepada Allah. Contohnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego selama di masa pembuangan tersebut. Dan itu memungkinkan mereka bisa kembali ke negerinya.
pada zaman Serubabel dan kitab Esra seperti apa yang dicatat dalam kitab Esra, saudara. Ya, dan kita lihat memang benar ya, Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego sekalipun mereka dibawa ke Babel, tapi di sana mereka dilayani dengan baik. Mereka memakan santapan raja, meminum anggur yang biasa diminum raja. Ya, jadi mereka tidak menjadi budak di sana, tapi dipekerjakan dengan baik, diambil ilmunya, tenaganya, ya diambil karya-karyanya untuk memajukan Babel. Ya, tetapi kita tahu bersama Alkitab berkata Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego iman mereka tidak goyah. Mereka tidak mau menyantap makanan raja, mereka tidak mau menajiskan dirinya dengan minuman ya yang biasa diminum oleh raja. Mereka tetap menjaga iman mereka kepada Tuhan selama mereka ada di Babel. Ya, dan kita tahu ceritanya bersama, saudara. Ya, pada akhirnya Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego ya dibuang, satu ke dapur api, yang satu ke ya gua singa, tetapi mereka akhirnya bisa keluar dari pencobaan itu. Ya, dan sekarang kita akan lanjutkan ayat 18, Sedekia Raja Yehuda dan runtuhnya kerajaan Yehuda. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena dia, Yoyakim, sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Sedekia memberontak terhadap Raja Babel. Ya, jadi kita lihat akibat dosa ya dari bangsa Israel, terjadi semua malapetaka itu sehingga mereka berada dalam pembuangan. Tidak enak berada dalam pembuangan. Tapi ya apa boleh buat, saudara, akibat dosa akhirnya mereka terbuang dari hadapan Tuhan, dan apa yang dinubuatkan Tuhan semuanya terjadi. Karena itu biarlah kita setiap hari mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Biarlah kita setiap saat mau sungguh-sungguh untuk datang beribadah kepada Tuhan dan tidak menjadi orang yang ya menyakiti hati Tuhan, tetapi kita mau sungguh-sungguh untuk menghormati Tuhan di dalam hidup ini sehingga kita boleh melihat apa yang Tuhan kerjakan itu ya luar biasa terjadi atas kehidupan ya orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan. Tapi dosa menjadi hal yang akan membuat hidup kita jauh dari Tuhan, bahkan membuat hidup kita ya tidak ada damai sejahtera. Karena itu, saudara, biarlah setiap hari ya iman kita boleh semakin bertumbuh dalam Tuhan. Setiap hari kita boleh senantiasa ya ada di dalam jalan-jalannya sehingga kita senantiasa boleh beroleh perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Mari kita merenungkan firman ini, kita mau tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan senantiasa menjagai hidup kami, Tuhan senantiasa menuntun langkah kami, Tuhan senantiasa membawa iman kami teguh di dalam Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah senantiasa Engkau dan Roh Kudus-Mu yang menuntun langkah-langkah kami, agar kami tidak salah jalan seperti yang dilakukan oleh Israel, Yehuda. Mereka selalu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga keadaan mereka menjadi tertekan, terbuang dari hadapan Tuhan. Izinkan kami Bapa untuk selalu ada di dalam hadirat Tuhan, senantiasa menjadi orang-orang yang menyenangkan hati. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tanganmu, saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.